Terima kasih kepada Dewan yang Juri yang terhormat atas waktunya. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Tim pemerintah menyatakan, yang pertama, dampak parenting akan berakibat pada mental dan psikologis anak. Pola asuh pada orang tua akan menjadi stigma yang apabila akan terus berlanjut akan menjadi stigma-stigma yang salah. Yang kedua, lalu apa dampak yang akan ada apabila tes kelayakan sebagai sepasang orang tua dilakukan? Pertama, mengenai keuntungan untuk anak itu sendiri di masa depan. Lalu yang kedua, apabila tes dilakukan, maka kesadaran sebagai seorang orang tua akan terus meningkat sehingga mereka akan belajar lagi dan lagi. Saya sebagai tim oposisi menyatakan beberapa sanggahan. Pertama, tim pemerintah menyatakan keluarga adalah agen pendidikan pertama. Sedangkan seharusnya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pada orang tua, tapi pada keluarga besar, pada masyarakat, serta pada sekolah. Melakukan tes pada calon orang tua belum tentu memutus rantai ketidaklayakan hidup pada seorang anak. Melakukan tes kelayakan anak belum tentu memutus rantai ketidaklayakan hidup dari parenting-parenting di masa dahulu. Sama halnya di masyarakat, di mana orang-orang dari generasi tua hingga muda berada. Generasi-generasi tua mungkin belum akan mendapatkan tes-tes kelayakan seperti ini, belum akan mendapatkan persiapan psikologis, di mana sedangkan anak-anak merupakan seorang yang setiap harinya bermain di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat berperan pada pendidikan seorang anak. Jadi apabila tidak diputus juga, maka sama halnya. Justru kadang di dalam masyarakat anak mendapat pendidikan yang kurang baik. Yang kedua, saya akan membicarakan mengenai mekanisme pemerataan tes. Saya akan membicarakan mengenai tim pemerintah memberitahu apa saja dampaknya. Yang pertama, mencegah dampak mental dan psikologis yang buruk pada anak. Lalu yang kedua, masa depan anak terjamin. Tes ini dipertanggungjawabi oleh pemerintah, yang berarti bahwa jika ingin dilakukannya tes ini, pasangan suami istri harus mendaftarkan diri ke pihak berwajib. Contoh terkecilnya adalah KUA, yang artinya di sini mereka sebagai calon pasangan yang sah. Jika demikian, mengapa tidak kita putus saja selain rantai kelayakan anak pada orang-orang yang hamil di luar nikah? Orang-orang yang hamil di luar nikah pastinya tidak akan mendaftarkan diri mereka kepada pihak yang bersah. Hamil di luar nikah sendiri juga memiliki faktor dan dampak bagi para anak-anak. Yang pertama, beresiko pada kesehatan dan keselamatan. Lalu yang kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan. Serta yang ketiga pastinya dampak psikologis. Yang ketiga, saya akan menyanggah di bagian pelatihan sebelum ujian. Mekanisme sebelum ujian, tim pemerintah menyatakan akan melakukan pelatihan terlebih dahulu. Lalu, bagaimana mekanisme dari pelatihan itu sendiri? Bagaimana cara agar pelatihan berjalan secara teratur, sistematis, dan terstruktur? Dan pastinya tidak terjadi tumpang tindih antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Saya akan garis bawahi salah satu tes yang akan dilakukan adalah persiapan psikologis dan tes psikologisnya itu sendiri. Tes psikologis merupakan ujian terhadap mental seseorang agar mengetahui karakter sebenarnya. Dan perlu kalian ketahui bahwa jumlah psikologi klinis aktif di Indonesia yaitu sejumlah 2.808. Dan menurut PDSKJI, psikiater aktif di Indonesia hanya berjumlah 1.221, di mana seharusnya psikiater aktif di Indonesia berjumlah 1 banding 30.000 rakyat Indonesia. Yang di mana tim pemerintah menyatakan akan menggunakan tim ahli
dalam persiapan psikologis. Dengan jumlah tenaga ahli yang tidak seberapa, menangani tes psikolog ribuan pasangan, bahkan tidak bisa mencapai puluhan ribu pasangan. Apakah tidak justru menghambat? Apabila tim pemerintah menyanggah, kita bisa menggunakan konsultasi psikolog atau persiapan psikolog bekerja sama dengan tim kesehatan dari puskesmas ataupun dari rumah sakit di daerah-daerah tertentu. Lalu pertanyaan saya adalah, apakah semua daerah sudah merata? Sekali lagi saya ulangi bahwa Indonesia tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang psikolog, klinis, dan psikiater yang mencukupi. Lalu jika disangka lagi, kita bisa konsultasi online, maka apakah daerah di seluruh Indonesia sudah merata menggunakan internetnya? Yang keempat, saya akan membahas mengenai parenting. Salah satu faktor penting dalam parenting adalah dengan disesuaikannya kebutuhan serta kemampuan anak itu tersebut. Maka, apabila anak belum lahir, pelatihan yang dilakukan tidak bisa maksimal pada faktor tersebut. Kita belum mengetahui bagaimana anak kita, bagaimana uniknya anak kita, bagaimana bakat anak kita di masa depan. Apakah anak kita mungkin berkebutuhan khusus atau tidak? Lalu kemampuan anak kita di masa depan. Parenting tidak hanya mengenai pemerataan persamaan parenting pada setiap orang tua, tapi setiap orang tua harus menyesuaikannya pada anaknya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.